Pardi adalah seorang pedagang sate yang sederhana, hidup di sebuah desa kecil yang tenang. Setiap hari, saat fajar menyingsing, ia dan istrinya, Mira, bangun sebelum matahari terbit. Suara ayam berkokok menandai awal hari mereka, dan mereka tahu bahwa ada banyak pekerjaan yang menanti. Pardi, dengan tubuh kekar dan wajah yang penuh kerut akibat kerja keras, mengenakan kaos lusuh yang sudah banyak noda. Ia selalu menyempatkan diri untuk melihat ke arah Eha, putri mereka yang berusia 2 tahun, yang masih terlelap di dalam kasur. Setelah menyantap sarapan sederhana, Pardi dan Mira bergegas menuju pasar. Mereka biasanya membeli daging ayam dan bumbu-bumbu segar dari pedagang langganan. Setiap kali mereka pergi ke pasar, mereka selalu berdoa agar usaha mereka lancar dan diberi rezeki yang cukup. Doa restu dari Ibu Pardi adalah ritual yang tidak pernah mereka lewatkan. Semoga hari ini kita bisa menjual banyak sate, ucap Mira sambil menggenggam tangan Pardi. Namun, belakangan ini, suasana hati mereka berubah. Penjualan sate mereka menurun drastis. Hari-hari penuh harapan mulai digantikan dengan kekhawatiran. Di pasar, mereka melihat pedagang lain ramai didatangi pembeli, sementara gerobak sate mereka sepi. Pardi merasa ada yang salah, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Setiap malam, ia duduk di teras rumah, memandangi bintang-bintang yang berkelap-kelip, bertanya pada diri sendiri apa yang harus dilakukan. Satu malam, setelah penjualan yang sangat mengecewakan, Pardi berjalan-jalan di dekat sungai. Di sana, ia bertemu dengan seorang tetangga, Pak Joko, yang dikenal sebagai dukun. Pak Joko adalah sosok yang misterius, dan banyak orang percaya bahwa ia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia gaib. Dalam suasana malam yang sepi, Pardi memberanikan diri untuk mendekatinya. Pak Joko, saya butuh bantuan. Penjualan saya terus menurun, dan saya tidak tahu harus berbuat apa, kata Pardi dengan nada putus asa. Pak Joko menatap Pardi dengan serius. Kadang, saat kita terpuruk, kita perlu bantuan dari hal-hal yang tidak terlihat. Kau harus mencari penglaris, katanya, suaranya berat dan penuh misteri. Boneka pocong bisa membawakanmu rezeki, tapi ingat, tumbalnya harus sesuai. Pardi merasa merinding saat mendengar kata pocong. Ia tahu bahwa boneka tersebut adalah simbol yang menakutkan, tetapi di dalam hatinya, keputusasaan mengalahkan rasa takut itu. Ia pulang dengan pikiran campur aduk, berharap bahwa ada cara untuk mengubah nasibnya. Keesokan harinya, Pardi dan Mira pergi ke pasar seperti biasa, tetapi perasaan cemas terus menghantuinya. Setiap kali melihat gerobak sate yang sepi, hatinya semakin berat. Ia mulai mencari informasi lebih lanjut tentang boneka pocong. Pardi bertanya pada beberapa pedagang lain, dan ia akhirnya menemukan seorang penjual barang antik yang menjual boneka pocong. Setelah melakukan tawar-menawar, Pardi berhasil membeli boneka tersebut dengan harga terjangkau. Boneka itu tampak menyeramkan, terbungkus kain putih yang kotor, dan matanya yang berbentuk kosong seolah menatap langsung ke jiwanya. Pardi merasa cemas, tetapi harapannya untuk menyelamatkan usaha dan keluarganya membuatnya melangkah maju. Di malam hari, Pardi menaruh boneka pocong di dalam gerobak satenya. Ia berharap agar keberuntungan segera datang. Namun, saat ia melihat boneka itu, perasaan aneh mulai menyelimuti dirinya. Apakah ini benar-benar jalan yang benar? Ia menatap boneka itu untuk beberapa saat, merasakan aura dingin yang mengelilinginya. Mira, yang menyaksikan semua ini, merasa tidak nyaman. Pardi, aku tidak suka dengan benda itu. Rasanya seperti ada yang tidak beres, katanya dengan nada khawatir. Namun, Pardi hanya menggelengkan kepala. Ia terlanjur terobsesi dengan ide untuk mendapatkan keberuntungan. Malam itu, saat Pardi terbaring di tempat tidur, ia tidak bisa tidur. Suara Eha yang tertidur nyenyak membuatnya merasa tenang sejenak. Namun, di balik ketenangan itu, ia merasakan ketegangan di dalam hatinya. Ia tahu, langkah yang diambilnya bisa membawa dampak besar bagi keluarganya, tetapi ia tidak bisa lagi mundur. Hari-hari berikutnya, Pardi terus berjualan dengan harapan bahwa boneka pocong itu akan mendatangkan keberuntungan.
Namun, ia juga merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Suatu malam, saat menutup gerobak satenya, ia melihat bayangan di sudut jalan. Bayangan itu tampak seperti sosok anak kecil yang mengawasinya dari kejauhan. Dan sebelum ia sempat bergerak, sosok itu lenyap dalam gelap. Setelah Pardi menaruh boneka pocong di dalam gerobak satenya, perubahan mulai terlihat dengan cepat. Dalam beberapa hari, penjualan sate mereka meningkat pesat. Pelanggan berdatangan, dan Pardi merasa seolah-olah semua usaha dan doanya terbayar. Gerobak satenya kini selalu dikelilingi oleh orang-orang yang lapar, mengantre untuk mendapatkan seporsi sate yang diolah dengan penuh cinta oleh Pardi dan Mira. Setiap malam, Pardi pulang dengan senyum lebar di wajahnya. Ia merasa hidupnya berubah menjadi lebih baik. Mira juga merasakan hal yang sama, mereka dapat membeli bahan-bahan yang lebih berkualitas dan bahkan mulai menabung untuk masa depan Eha. Mereka berbagi mimpi untuk mendirikan usaha yang lebih besar dan memberikan pendidikan terbaik untuk putri mereka. Namun, di tengah kebahagiaan itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pardi merasakan kehadiran yang tidak biasa di sekitar gerobaknya. Pada malam hari, saat semua orang pulang, ia sering mendengar suara-suara samar, seolah ada yang berbisik dari kegelapan. Suara itu membuatnya merinding, tetapi Pardi berusaha menepis rasa takutnya. Ia berfokus pada keberhasilan usaha mereka. Suatu malam, saat Pardi sedang menggoreng sate di atas bara api, ia melihat seorang anak kecil berdiri di sudut jalan. Anak itu tampak kurus dan kelaparan, mengenakan pakaian compang camping. Pardi merasa hatinya tergerak. Ia menghampiri anak itu dan menawarkannya seporsi sate. "Ini, nak, makanlah," kata Pardi, tersenyum. Anak itu menatap Pardi dengan tatapan kosong, lalu menerima sate itu dengan tangan bergetar. Namun, saat anak itu menggigit sate, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia tampak ketakutan dan langsung berlari menjauh, meninggalkan Pardi yang kebingungan. Malam itu, Pardi tidak bisa tidur. Ia memikirkan anak kecil itu dan merasa ada yang tidak beres. Ia berusaha menenangkan pikirannya, meyakinkan diri bahwa itu hanyalah kebetulan. Namun, keesokan harinya, saat ia membuka gerobak satenya, ia menemukan boneka pocong itu tergeletak di luar. Pardi merasa gelisah, tetapi ia kembali menaruhnya ke dalam gerobak tanpa berpikir panjang. Hari demi hari berlalu, dan penjualan mereka terus melonjak. Mereka mulai mendapatkan pelanggan tetap, bahkan dari kalangan yang lebih mampu. Pardi dan Mira mulai bermimpi untuk membuka cabang baru, dan kehidupan mereka tampak semakin cerah. Namun, seiring dengan keberuntungan yang datang, rasa cemas Pardi juga semakin mendalam. Ia merasakan seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti mereka. Ketika Pardi dan Mira pergi ke pasar, mereka menjumpai beberapa pedagang lain yang mulai memperhatikan kesuksesan mereka. Beberapa dari mereka tampak iri, sementara yang lain berusaha mendekati mereka dengan berbagai cara. Pardi merasa tertekan, tetapi ia berusaha tetap fokus. Ia ingin membuktikan bahwa usaha kerasnya adalah kunci untuk mencapai impian. Suatu malam, saat Pardi sedang menyiapkan bahan untuk berjualan, Mira mendekatinya dengan wajah cemas. "Pardi, aku merasa tidak nyaman. Sepertinya ada yang tidak beres," katanya dengan nada khawatir. Pardi menatap istrinya dan berusaha meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. "Kita sedang beruntung, Mira. Ini semua demi Eha," jawabnya. Namun, Mira tetap tidak bisa menghilangkan rasa takutnya. Ia mulai merasa bahwa boneka pocong itu membawa sesuatu yang lebih dari sekadar keberuntungan. "Apa kau tidak merasa ada yang aneh? Suara-suara itu, dan anak kecil yang kita lihat," imbuhnya. Pardi menghela napas. Ia tahu bahwa Mira khawatir, tetapi ia merasa terjebak dalam kesuksesan yang baru diraihnya. Ia tidak ingin mengorbankan semua yang telah mereka capai hanya karena rasa takut. Dan lagi, ia percaya bahwa boneka pocong itu adalah kunci keberuntungan mereka. Malam itu, saat Pardi memeriksa gerobak, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Boneka pocong itu tampak lebih menonjol, seolah mengeluarkan aura gelap yang membuatnya merasa aneh.
Ia mengabaikan perasaan itu dan tetap berfokus pada usaha dagangnya. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan, suara anak kecil itu, yang terus menghantuinya, seolah memperingatkan tentang sesuatu yang akan datang. Ketika hari-hari berlalu, keberuntungan mereka tak kunjung pudar. Tetapi di balik itu semua, Pardi mulai merasakan beban yang semakin berat. Ia merasa terjebak dalam lingkaran keberuntungan yang dipenuhi dengan ketakutan. Dalam setiap langkahnya, ia mulai menyadari bahwa harga yang harus dibayar mungkin jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Keberuntungan yang datang kepada Pardi dan Mira tidak berlangsung tanpa konsekuensi. Di balik kesuksesan yang diraih, kegelapan mulai membayangi kehidupan mereka. Pardi merasakan beban yang berat di dalam dirinya, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya. Meskipun penjualan sate mereka terus meningkat, Pardi tidak bisa mengabaikan rasa cemas yang terus menggerogoti hatinya. Suatu malam, saat mereka menutup gerobak setelah seharian berjualan, Pardi kembali melihat sosok anak kecil yang sama di sudut jalan. Anak itu tampak lebih kurus dari sebelumnya, dengan tatapan yang penuh ketakutan. Pardi merasa hatinya tergerak lagi, tetapi kali ini ia tidak berani mendekatinya. Rasa bersalah yang menggerogoti pikirannya membuatnya enggan untuk terlibat lebih jauh. Keesokan harinya, setelah malam yang penuh kegelisahan, Pardi dan Mira terbangun untuk menemukan Eha demam tinggi. Mereka panik dan segera membawa Eha ke dokter. Namun, dokter tidak bisa menemukan penyebab pasti dari penyakitnya. Mungkin ini hanya virus biasa, ujar dokter dengan nada ragu. Namun, Pardi dan Mira tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi. Pardi merasa sangat bersalah. Ia mulai menyadari bahwa keberuntungan yang ia raih mungkin ada hubungannya dengan boneka pocong. Dalam mimpinya, boneka itu tampak bergerak, dan ia mendengar suara anak kecil memanggilnya, "Tumbal, Tumbal." Suara itu terus berulang, seolah mengingatkannya akan pilihan yang harus ia buat. Merasa terdesak, Pardi kembali menemui Pak Joko, dukun yang pertama kali memberinya saran tentang boneka pocong. Dalam pertemuan itu, Pardi mengungkapkan semua yang terjadi. "Pak Joko, anak itu, dia muncul lagi. Dan Eha sakit. Apakah ini semua ada hubungannya dengan boneka itu?" tanyanya, suara bergetar karena ketakutan. Pak Joko menatapnya dengan serius. "Setiap kekayaan ada harganya, Pardi. Tumbal yang kau pilih harus dibayar. Apakah kau siap untuk membayar harga itu?" tanyanya. Pardi merasa tercekik oleh pertanyaan itu. Ia tidak ingin kehilangan Eha, tetapi ia juga tidak bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Kembali ke rumah, Pardi berusaha menenangkan diri. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Dalam hati, ia berharap ada cara untuk membayar tumbal tanpa harus mengorbankan putrinya. Namun, saat malam tiba, Eha semakin parah. Tangisan Eha yang kesakitan membuat Pardi merasa hancur. Ia berusaha melakukan segala cara untuk menyembuhkannya, tetapi tidak ada yang berhasil. Suatu malam, saat Pardi terjaga, ia melihat boneka pocong itu mengeluarkan cahaya aneh. Ia merasa terpaksa untuk mendekatinya. Di saat yang sama, suara anak kecil itu kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. "Kembalikan aku," teriaknya. Pardi merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia tahu bahwa ia harus mengambil tindakan. Pardi dan Mira memutuskan untuk membuang boneka pocong itu. Meskipun Pardi ragu, ia merasa bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan keadaan. Mereka pergi ke sungai dan membuang boneka itu ke dalam air. Saat boneka itu tenggelam, Pardi merasakan beban yang sedikit terangkat, tetapi di saat yang sama, ia juga merasakan kehilangan. Keesokan harinya, Eha mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Pardi dan Mira merasa lega, tetapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa hari setelah membuang boneka, mereka mulai mendengar suara-suara aneh di malam hari. Pardi merasa seolah-olah ada yang mengikuti mereka. Ia berusaha berpikir positif dan meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, malam demi malam, suara itu semakin keras, dan Eha mulai terbangun dengan teriakan ketakutan. Pardi dan Mira merasa putus asa. Meskipun Eha sudah sembuh,
mereka terus dihantui oleh perasaan tidak tenang. Pardi mencoba untuk kembali fokus pada usaha dagangnya, tetapi rasa cemas terus membayangi pikirannya. Suatu malam, saat Pardi sedang berjualan, ia melihat bayangan anak kecil itu lagi. Anak itu berdiri di pinggir jalan, menatap Pardi dengan tatapan kosong. Pardi merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa yang kau inginkan?" teriaknya, tetapi anak itu tidak menjawab. Hanya berdiri di sana, seolah mengawasinya. Pardi merasa dingin merayap di sekujur tubuhnya. Setelah kejadian itu, Pardi tidak bisa tidur. Ia merasa terjebak dalam siklus yang tidak berujung. Kembali ke rumah, ia melihat Eha yang tertidur nyenyak, tetapi wajahnya tampak pucat. Pardi berdoa dengan tulus, berharap agar semua ini segera berakhir. Dalam keputusasaannya, Pardi berusaha mencari jawaban. Ia mulai menggali lebih dalam tentang asal-usul boneka pocong dan konsekuensi dari pesugihan yang ia jalani. Ia menemukan bahwa setiap tindakan memiliki dampak, dan ia harus siap untuk membayar harganya. Namun, berapa besar harga yang harus dibayar, dan apakah ia masih bisa menyelamatkan keluarganya? Seiring berjalannya waktu, ketegangan dalam hidup Pardi dan Mira semakin meningkat. Meskipun Eha sudah sembuh, perasaan cemas dan ketakutan tidak kunjung hilang. Pardi merasa seolah-olah bayang-bayang dari boneka pocong itu masih mengawasi setiap langkahnya. Malam demi malam, ia terbangun dengan keringat dingin, mendengar suara-suara aneh yang seolah memanggil namanya. Kondisi ini membuat Pardi semakin tertekan. Ia mencoba untuk fokus pada usaha dagangnya, tetapi ketidaknyamanan itu terus mengganggu pikirannya. Satu malam, saat ia sedang menyiapkan sate di gerobak, Mira mendekatinya dengan wajah cemas. "Pardi, kita perlu bicara. Aku merasa ada yang tidak beres," katanya, suaranya bergetar. Mira kemudian menceritakan bahwa ia telah bermimpi buruk tentang Eha. Dalam mimpinya, ia melihat anak mereka terjebak dalam kegelapan, dikelilingi oleh sosok-sosok yang menakutkan. "Aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengincar kita," tambah Mira. Pardi berusaha menenangkan Mira. "Kita sudah menghilangkan boneka itu. Semuanya akan baik-baik saja," jawabnya, meskipun ia sendiri mulai meragukan keputusannya. Namun, saat malam tiba dan Eha terbangun lagi dengan teriakan ketakutan, Pardi merasa hatinya hancur. Ia tidak ingin Eha mengalami trauma karena semua ini. Suatu malam, saat Pardi sedang berjualan, seorang pelanggan mendekatinya. Pelanggan itu adalah seorang lelaki tua dengan tatapan tajam. "Kau harus berhati-hati, nak. Terkadang, apa yang kita cari bisa membawa kita ke jalan yang gelap," katanya, seolah tahu tentang masalah Pardi. Pardi hanya mengangguk, merasa tertekan oleh kata-kata itu. Ia tidak ingin percaya bahwa semua keberuntungan yang mereka raih dapat berbalik menjadi malapetaka. Namun, saat ia pulang, ia melihat bayangan anak kecil itu lagi, berdiri di pinggir jalan. Pardi merasa cemas, tetapi juga penasaran. "Apa yang kau inginkan?" teriaknya, tetapi anak itu hanya menatapnya dengan kosong sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Keesokan harinya, Pardi memutuskan untuk menemui Pak Joko lagi. Ia perlu mendapatkan jawaban. Dalam pertemuan itu, Pardi mengungkapkan semua yang terjadi setelah ia membuang boneka pocong. "Pak Joko, kami merasa tidak tenang. Ada suara-suara, dan aku melihat anak kecil itu lagi. Apa sebenarnya yang terjadi?" tanyanya, suaranya dipenuhi ketakutan. Pak Joko menatap Pardi dengan serius. "Kau sudah mengambil jalan yang berbahaya. Mengabaikan tumbal tidak akan membuat masalah ini hilang. Kau harus membayar harga yang sebenarnya," katanya. Pardi merasa tertegun. "Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa mengorbankan Eha," teriaknya, suaranya pecah karena emosi. Pak Joko menjelaskan bahwa tumbal yang harus dibayar tidak selalu berarti mengorbankan nyawa. "Kadang, tumbal bisa berupa sesuatu yang berharga bagimu. Sesuatu yang kau cintai," ujarnya. Pardi merasa terkejut. Ia tidak ingin kehilangan apapun, tetapi ia juga tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Kembali di rumah,
Pardi merenungkan kata-kata Pak Joko. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak ada jalan keluarnya. Kegelapan yang menghampiri hidupnya semakin nyata. Suatu malam, saat Eha tertidur di sampingnya, ia melihat bayangan anak kecil itu lagi, kali ini lebih dekat. Anak itu mengulurkan tangan seolah meminta pertolongan. Pardi terbangun dengan teriakan. Ia berusaha menenangkan dirinya, tetapi ketakutan itu menggerogoti pikirannya. Ia mulai meragukan keputusan yang telah ia buat. Apakah semua ini benar-benar sepadan? Dalam pencarian keberuntungan, apakah ia telah kehilangan lebih dari yang ia sadari? Keesokan harinya, saat berjualan, Pardi melihat sosok seorang wanita tua yang duduk di pinggir jalan. Wanita itu tampak melankolis, dan saat Pardi melintasinya, wanita itu menatapnya dengan penuh iba. "Kau harus berhati-hati, nak. Keberuntungan yang kau cari mungkin akan membawamu pada kegelapan yang tak terduga," katanya, suaranya lembut tetapi penuh peringatan. Pardi merasa tertekan oleh kata-kata wanita itu. Ia tidak tahu apakah semua ini hanya kebetulan, atau jika ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Malam itu, saat ia pulang, ia kembali melihat bayangan anak kecil di sudut jalan. Rasa takutnya semakin menjadi-jadi, dan ia mulai meragukan pilihan yang telah ia buat. Dalam keputusasaannya, Pardi kembali ke dukun, berharap untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Namun, saat ia berada di hadapan Pak Joko, ia merasakan sesuatu yang aneh. Suasana di sekitar mereka terasa tegang, seolah-olah sesuatu yang gelap sedang mengintai dari bayang-bayang. "Kau harus membuat keputusan, Pardi, waktu semakin menipis," kata Pak Joko dengan nada yang lebih serius. Kegelapan yang menghampiri hidup Pardi semakin mendalam. Setelah serangkaian kejadian yang menakutkan, ia merasa terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Meskipun Eha sudah sembuh, ketakutan dan kecemasan terus menghantuinya. Pardi merasakan bahwa konsekuensi dari memilih jalan pesugihan mulai menggerogoti jiwanya. Setiap malam, ia terbangun oleh suara-suara aneh dan bayangan yang tampak mengawasi dari sudut-sudut gelap rumah mereka. Suatu malam, saat semua orang tertidur, Pardi duduk termenung di teras, memikirkan semua yang telah terjadi. Dalam benaknya, ia teringat akan peringatan Pak Joko dan kata-kata wanita tua di pinggir jalan. Ia merasa terjebak antara keinginan untuk sukses dan cinta untuk keluarganya. Rasa bersalah menyelimuti pikirannya, dan ia tidak bisa menahan air mata yang mengalir di pipinya. Dalam pencarian kekayaan, ia merasa telah kehilangan segalanya. Keesokan harinya, saat berjualan, Pardi melihat Eha yang ceria berlari-lari di sekitar gerobak. Melihat senyumnya, rasa bersalah dan ketakutan semakin menghantuinya. Ia tidak ingin Eha mengalami trauma akibat pilihan yang telah ia buat. Dalam hati, Pardi berdoa agar kegelapan ini segera berlalu. Namun, saat malam tiba, ketakutan itu kembali menghampiri. Pardi memutuskan untuk kembali ke Pak Joko. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah dengan mencari solusi langsung. Dalam pertemuan itu, Pardi mengungkapkan semua ketakutannya. "Pak Joko, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin kehilangan Eha," teriaknya, suara pecah karena emosi. Pak Joko menatapnya dengan penuh kepahitan. "Kau harus membayar harga yang sebenarnya, Pardi. Tumbal yang kau pilih harus dibayar. Jika tidak, kegelapan akan terus menghantuimu dan keluargamu," ujarnya. Pardi merasa tercekik oleh kata-kata itu. Ia tidak ingin kehilangan Eha, tetapi ia juga tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Kembali di rumah, Pardi merenungkan kata-kata Pak Joko. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak ada jalan keluarnya. Dalam keputusasaannya, ia kembali melihat bayangan anak kecil yang pernah ia lihat sebelumnya, kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Anak itu menatapnya dengan tatapan kosong, seolah meminta pertolongan. Malam itu, Eha terbangun dengan teriakan ketakutan. Pardi dan Mira bergegas menghampirinya, tetapi Eha hanya bisa menangis. "Papa, ada yang mengawasi aku," jeritnya. Pardi merasa hatinya hancur. Dalam ketakutannya, Eha tampak lebih rentan dari sebelumnya. Pardi berusaha menenangkan putrinya,
tetapi tidak bisa menghilangkan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Dalam keputusasaannya, Pardi memutuskan untuk melakukan ritual untuk mengembalikan semua yang telah hilang. Ia pergi ke tempat yang disarankan Pak Joko, berharap bisa menemukan jalan keluar. Dalam suasana malam yang kelam, ia berdiri di depan pohon besar yang dianggap sakral oleh penduduk setempat. Dengan hati yang berat, Pardi berdoa, meminta ampunan dan berharap agar kegelapan yang mengancam keluarganya dapat diusir. Namun, saat ia melakukan ritual, Pardi merasakan sesuatu yang aneh. Angin kencang tiba-tiba berhembus, dan suara anak kecil itu kembali terdengar, lebih jelas dan lebih menakutkan. "Kembalikan aku," teriaknya, dan Pardi merasa seolah-olah dunia di sekitarnya berputar. Ia terjatuh ke tanah, ketakutan menyelimuti dirinya. Keesokan harinya, Pardi kembali ke rumah dengan perasaan putus asa. Ia merasa tidak ada yang berubah, dan kegelapan itu semakin mendekat. Saat ia membuka pintu, Eha sudah menunggu di dalam, tetapi wajahnya tampak pucat. Pardi merasa ada yang tidak beres. "Eha, sayang, kau baik-baik saja?" tanyanya, tetapi Eha hanya menatapnya dengan kosong. Malam itu, saat mereka beristirahat, Pardi terbangun lagi. Ketika ia menoleh ke samping, ia melihat Eha berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. "Eha, apa yang kau lakukan?" tanyanya, tetapi Eha tidak menjawab. Hanya berdiri di sana, seolah terperangkap dalam dunia lain. Pardi merasa cemas dan berusaha mendekati putrinya. "Sayang, ayo tidur. Semuanya baik-baik saja," ujarnya sambil merangkul Eha. Namun, saat ia menyentuh Eha, ia merasakan sesuatu yang dingin, seolah ada kekuatan lain yang menguasai putrinya. Dalam keadaan panik, Pardi berusaha membangunkan Mira. "Mira, ada yang tidak beres," teriaknya. Mereka berusaha menenangkan Eha, tetapi putri mereka terus terisak dan berteriak. "Papa, tolong, mereka datang," jeritnya, menandakan bahwa ketakutan Eha bukan tanpa alasan. Akhirnya, dalam putus asa, Pardi memutuskan untuk mengembalikan boneka pocong yang ia buang. Ia merasa bahwa itu satu-satunya cara untuk memulihkan keseimbangan. Dalam perjalanan menuju sungai, Pardi merasakan ketegangan di udara. Suara-suara aneh kembali terdengar, dan bayangan anak kecil itu tampak mengikuti langkahnya. Saat Pardi sampai di sungai, ia mengambil boneka pocong dari tempatnya terbenam. Namun, saat ia memegang boneka itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Suara anak kecil itu kembali, kali ini terdengar lebih marah. "Kau tidak bisa mengembalikanku, kau sudah mengambil segalanya," teriaknya, dan Pardi merasakan seolah-olah ada kekuatan yang menariknya ke dalam kegelapan.